Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan. Yang pertama ada saham Pada yang ini baru pertama IPO, hari pertama IPO. Kemudian saham SMDR, BSBK, Adaro, Bumi, dan Antam. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Pada ya. Dan untuk saham Pada di hari pertama IPO ini tadi open di harga ARA ya, langsung open di harga 135 dan untuk harga IPO-nya untuk Pada itu 100, jadi tadi langsung open di harga ARA-nya turun eh, sempat minus ya untuk saham Pada karena untuk hari ini low-nya harga terendahnya 99. Sempat minus 1 poin tapi ditarik naik lagi close di harga 110 ya. Artinya ada yang jaga harga untuk saham Pada ya, nggak ditutup ARB. Kira-kira besok gimana? Apakah masih bisa naik lagi atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksi Pada ini pada hari ini tanggal 8 Desember secara keseluruhan ada AO ya, emang lebih banyak yang jualan hari ini di saham Pada ya, MG, IN, HD jualan, tapi AO-nya netbel 5M, kemungkinan yang jaga harga untuk Pada ini AO ya, mengingat untuk AO ya salah satu underwriter-nya di saham Pada. Kalau kita cek di sini untuk perusahaan Pada IPO di harga 100 ya untuk penawaran umumnya, dan underwriter-nya ada AI dan AO. Untuk AO-nya tadi netbel 5M ya, dia yang jaga harga, sedangkan untuk AI-nya hari ini di saham Pada AI. AI net buy cuman 101 juta aja, nggak banyak-banyak banget ya. Net buy 101 juta, untuk AO-nya netbel 5M. Kemungkinan untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini yang masuk selain AO ada YP, CC, NI, PD, HPXL ya. Dan yang jualan hari ini di saham Pada selain MG ada IN, HD, SA. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, paling gede MG sih yang jualan hari ini di saham Pada, yang jadi market maker utamanya YP, MG. Dan untuk YP cenderung scalping tapi masih net buy 1,8M. Average buy-nya di harga 101 untuk average buy-nya, dan untuk MG net sell ya, kalau MG lebih banyak jualan hari ini. Untuk AO-nya jaga harga karena AO-nya masih net buy di saham Pada, yang nggak menutup kemungkinan besok masih bisa naik lagi ya. Kalau menurut saya untuk saham Pada nggak menutup kemungkinan untuk bisa naik lagi untuk besok, karena hari ini walaupun lebih banyak yang jualan, cuman AO-nya masuk 5M. Oke, itu untuk saham Pada. Dan untuk AO average di 122. Berarti posisi saat ini untuk AO floating loss ya, average-nya hari ini kan di 122. Floating loss berarti untuk AO untuk hari ini ya. Kira-kira besok gimana? Kalau untuk Pada ini market cap-nya nggak terlalu besar ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mau masuk di saham Pada. Misal udah floating profit, ya sebagian amankan aja ya. Walaupun masih bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi karena untuk saham Pada ini saham gorengan, market cap-nya kalau kita hitung berarti, nah tadi, eh yang floating di market 900 juta lot ya, 900 juta lot. Kalau hitung tadi udah saya hitung untuk yang floating di market untuk Pada itu nilainya 900 dikalikan 100. Berarti yang floating di market itu sekitar 90M nilainya ya, untuk saat ini 90M aja. 90M itu 28% dari market cap Pada ya. Berarti untuk market cap-nya ya sekitar 300-an lebih ya, nggak nyampe 400, jadi market cap-nya nggak gede-gede banget untuk saham Pada ini. Hati-hati soalnya yang floating di market nilainya cuma 90M, dan hari ini untuk valuasi saham Pada
Untuk hari ini aja valuasi transaksinya udah 122 M ya. Cuman kalau ini valuasi secara keseluruhan untuk hari ini ya, valuasi transaksinya 122. Market yang floating di market nilainya cuma 90 M aja ya pas hari pertama IPO. Jadi ini ya kategorinya bisa masuk saham gorengan, jadi hati-hati. Buat goreng saham pada itu sebenarnya nggak butuh duit banyak ya untuk para market maker yang mau goreng saham pada. Tapi kemungkinan untuk besok karena hari ini tadi AU-nya malah net B 5M, berarti AU jaga harga. Ada kemungkinan untuk besok sih masih bisa naik lagi. Menurut saya sih seperti itu. Kalaupun turun dan di bawah 100, ya masih berani hold ya selama AU-nya nggak jualan. Oke, itu untuk saham pada, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham SMDR ya, dan untuk saham SMDR hari ini turun cukup dalam ya, 6,42% hampir ARB ke level 2040 ya, padahal untuk SMDR ini mau stock split, harganya malah nggak ada yang jaga. Dan terakhir kita bahas itu untuk SMDR beberapa hari yang lalu, kemarin atau hari Senin ya, itu untuk SMDR emang beberapa hari terakhir itu yang transaksi di SMDR itu didominasi oleh broker-broker retail ya. Jadi bandarnya atau market makernya itu enggak tidur lah ya. Ya intinya untuk market maker atau bandarnya itu lebih nggak tampil di SMDR beberapa hari terakhir. Yang mendominasi transaksi itu broker-broker retail. Dan harganya nggak dijaga soalnya kemarin tanggal 7 Desember itu berhasil breakdown dan hari ini gagal breakout, turun cukup dalam. Secara teknikal untuk saham SMDR support terdekatnya ya di arah sini. 1980, lihat aja besok, kalau besok masih turun dan breakdown di bawah itu mending wait and see aja dulu, karena untuk SMDR bisa ke area 1700-an kalau sampai jebol 1980 ya, walaupun mau stock split tapi kalau nggak ada yang jaga harga untuk saham SMDR ya bisa turun. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini siapa yang nurunin saham SMDR. SMDR hari ini tanggal 8 Desember ya. Secara keseluruhan yang distribusi itu KZ, BK, dan mereka asing ya. Untuk BK-nya BK asing, jadi untuk asingnya masih keluar. Ya, untuk KZ-nya KZ lokal ya. Untuk KZ lokal juga keluar 2,7 M. Yang nampung hari ini ada EP. EP nampung net buy 1,3 M ya untuk hari ini di saham SMDR. Yang jadi market maker utamanya YP-nya net sell 636 juta. Kalau kita cek aja dari sini ya, kita cek dari saham SMDR pas di atas ketika mulai bearish itu siapa yang nampung, kita cek dari tanggal 8 November. Untuk saham SMDR kalau kita cek dari 8 November berarti 1 bulan yang lalu. Yang pegang barang paling banyak itu EP, TP, XL, CC, XC ya. Yang nampung itu broker retail. Ini kita bisa lihat barang-barang. EP net buy 5,7 M, TP net buy 5 M, XL net buy 4,4 M, XC net buy 3,6 M ya. Jadi dalam 1 bulan terakhir itu malah didistribusi oleh BK. BK-nya BK asing lagi ya. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini asingnya keluar cukup banyak. BK, AK, ZP, YU, RX, AG keluar dari saham SMDR ya. BK paling banyak net sell 26 M dan sampai hari ini untuk BK-nya masih jualan. Jadi buat teman-teman yang misal minat di SMDR itu mending amannya nunggu asingnya mulai masuk lagi aja ya. Mungkin seperti itu. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini belum ada yang nampung. Untuk saham SMDR cenderung masih bergerak turun ya. Kalau menurut saya sih masih seperti itu untuk besok di SMDR. Oke, itu untuk saham SMDR ya. Mudah-mudahan aja sih ada yang jaga harga di area sini. Kalau sampai jebol 1980 ya bisa ke 1700-an.
Oke, itu untuk saham SMDR tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Dan untuk saham BSBK hari ini naik dan nggak turun lagi. Tadi open di harga ARB ya. Jadi untuk saham BSBK hari ini open di harga ARB. Naik, kira-kira siapa yang naikin? Kenapa kok nggak diturunin lagi ya? Padahal 2 hari terakhir itu open di harga ARB, naik, kemudian close di harga ARB. Sepertinya retail udah tahu ya, atau yang selain market maker udah tahu kalau untuk BSBK, kalau udah naik, mereka masuk biasanya malah diturunin. Coba kita cek untuk transaksi hari ini siapa yang naikin di saham BSBK hari ini tanggal 8 Desember. Secara keseluruhan, market maker utamanya ZP ya. ZP hari ini yang naikin sampai SPK. ZP masih net B7,5 M. Valuasi ZP untuk hari ini 99,5 ya. Market maker utamanya ZP untuk hari ini. Dan net B 7,5 M. Secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP, YP ya. Dan yang jualan EP, EPS, AK. Ini yang jualan kita bisa lihat bareng-bareng, retailnya keluar dan nggak masuk lagi ya. Ini XC keluar, CC keluar, XL keluar. Jadi ya kenapa kok ZP nggak jualan, market makernya nggak jualan, ZP, YP. Ya karena itu ketika harganya naik, retailnya keluar. Dan ya memang seperti itu lebih bagus ya. Jadinya si ZP sama YP nggak bisa taking profit lagi di atas. Oke, itu untuk saham BSBK kemungkinan untuk besok ya masih bisa naik ya kalau melihat transaksi hari ini karena retailnya keluar dan ZP, YP market maker utamanya masih net buy ya nggak menutup kemungkinan masih naik, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi ya udah hati-hati aja kalau mau masuk sih. Saran saya untuk besok mending wait and see aja dulu ya. Kalaupun naik ya biarin aja ya. Yaitu naik gara-gara retailnya hari ini keluar. Kalau retailnya masih hot, malah bisa-bisa atau malah masuk, bisa-bisa hari ini close di harga ARB. Tapi karena hari ini retailnya naik, itu gantian retail yang keluar ya harganya di atas. Soalnya untuk ZP atau market maker yang lainnya itu nggak bisa keluar kalau retailnya nggak masuk ya. Oke, itu untuk sampai SBK. Untuk besok sih, kalau lihat transaksi hari ini dan ya ada kemungkinan masih naik ya, kemungkinan di awal market masih naik untuk BSBK. Oke, itu aja untuk sampai SBK, tetap disclaimer ya, kalau naik lagi yang udah punya posisi di atas, kalau nggak mau BSBK turun lagi ya keluar lagi ya, seperti itu. Oke, itu untuk sampai SBK tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini turun close di harga supportnya ya, kelas di 3.740 ini area support untuk saham Adaro secara teknikal. Kira-kira besok gimana? Ini berhasil jebol ya, berhasil breakdown kalau kita lihat secara detail ya, tapi masih di area support sih. Kita lihat aja besok. Kalau besok langsung hijau untuk saham Adaro ada kemungkinan naik kalau langsung hijau, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Itu secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksi Adaro hari ini, oh, tadi untuk BSBK Waran belum kita cek ya. Jadi kita cek dulu untuk BSBK Waran. Untuk BSBK Waran. Untuk BSBK Waran hari ini naik 1 poin, harganya ya di sini-sini aja dulu ya, karena kemarin masih cenderung sepi untuk transaksinya ya. Kalau kita cek untuk transaksi BSBK Waran hari ini tanggal untuk BSBK Waran hari ini tanggal 8 Desember. Transaksinya masih sepi, ini kita bisa lihat bareng-bareng, malah si AZ net sell 109 juta ya. Untuk net valuasi total keseluruhan yang paling banyak transaksi itu AZ cuman 236 juta, nggak sampai MM-an, jadi masih sepi untuk BSBK Waran ya. Kemungkinan harganya ya masih di situ-situ aja ya. Oke, itu untuk saham BSBK Waran ya, sabar aja ya kalau masih mau hot di saham BSBK Waran. Karena untuk saat ini sih beberapa hari terakhir untuk transaksinya masih sepi. Dan bandarnya market makernya juga nggak tampil lah ya, intinya seperti itu untuk BSBK Warannya. Kemudian untuk besok ya harganya masih di situ-situ aja antara 4, 5, 6.
Oke, itu untuk saham BSBK Waran. Kita cek lagi untuk saham Adaro ya. Untuk saham Adaro, untuk transaksi hari ini di saham Adaro, hari ini tanggal 8 Desember secara keseluruhan di distribusi ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar asing BKYU AK Netcell dan BKYU AK BBKZ yang jualan hari itu asing, dan untuk asingnya net sell di saham Adaro ya. Net sell cukup banyak ini. Ya, masuk paling banyak ZP aja 16,7 M, untuk KK, YP, YJSH nominalnya kecil ya, hitungan juta. Secara keseluruhan untuk Adaro hari ini didistribusi, dan yang distribusi itu asing. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan masih cenderung turun ya, jadi hati-hati aja. Kalau turun terus untuk saham Adaro, target penurunannya ya bisa ke area sini. Support selanjutnya 3.430-an ya. Area sini, area supportnya 3.440. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember ketika saham Adaro itu mulai bergerak turun, siapa yang pegang barang? Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk saham Adaro cenderung di distribusi. Ini BK malah udah net sell 114 M ya, kalau kita cek dari tanggal 1 Desember. Dan BK-nya ini BK asing. Untuk asingnya net sell ketika harga saham Adaro itu mulai turun, asingnya mulai jualan. Dan untuk asingnya yang ya masih net sell lah ya. Intinya kalau mau masuk di saham Adaro, mending nunggu asingnya mulai masuk aja ya. Tapi karena hari ini beberapa hari terakhir kita cek dari tanggal 1 juga asingnya terus jualan, hari ini masih terus jualan, ada kemungkinan untuk besok masih cenderung turun ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini masih dijaga, masih konsolidasi ya. Hari ini tadi sempat turun jebol support ya, tadi sempat turun sampai ke level 163 untuk saham Bumi, tapi ditarik naik lagi close di 173. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham Bumi, untuk transaksi saham Bumi hari ini tanggal 8 Desember secara keseluruhan diakumulasi oleh AK ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari ini AK net buy 33M ya. Selain AK ada BBMG yang masuk di saham Adaro. Dan AK-nya ini AK asing ya. AK asing masuk 27M. Dan AK lokal juga net buy ya. AK asing net buy, AK lokal net buy. AK lokalnya net buy 5,7M. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Bumi YUCP YPAK. Untuk YUCP YP-nya net sell, kemungkinan 3 broker itu tadi yang bikin Bumi turun ya, tapi ditarik naik lagi oleh AK dan MG, kemungkinan sih seperti itu. Nah, di sini kalau lihat untuk net buy-nya paling gede AK. Untuk besok saham Bumi kemungkinan sih masih naik ya. Kalau menurut saya kemungkinan masih naik, mengingat untuk CS ya, kalau nggak salah pas di area sini itu yang masuk cukup banyak itu CS. Coba kita cek aja dari tanggal 24 November untuk saham Bumi gimana. Kalau kita cek dari tanggal 24 November, ketika harganya di area resisten dan turun untuk saham Bumi diakumulasi oleh CS 214M ya. Untuk CS-nya net buy 214M, dan market maker utamanya YPMG YP ya. Untuk MG ini net sell ya 38M kalau kita cek dari tanggal 28. Jadi untuk YP cenderung distribusi ya. Ya dia emang trading ya di saham Bumi untuk beberapa hari terakhir itu nggak ngumpulin barang, cuman meramaikan aja untuk saham Bumi supaya masuk daftar saham aktif tiap harinya ya. Ini yang bikin rame si MG. Tapi untuk MG-nya sih nggak ngumpulin barang, yang ngumpulin barang si CS. Average buy-nya CS itu di 183, berarti posisi saat ini kalau kita cek dari tanggal
28 November 183 untuk CS-nya di area sini floating loss. Oke, itu untuk saham bumi ya. Kalau mau masuk sih bagusnya ya pas di dekat-dekat area support ini ya 168. Kemudian untuk besok menurut saya sih masih bisa naik lagi untuk saham bumi. Kalaupun nggak naik paling konsolidasi untuk harga sahamnya. Oke, itu untuk saham bumi, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini naik 3% ya, 3,6% ke level 1990, dan ini close pas di area resisten 1990 itu area resisten untuk saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini langsung open gap atas. Kemarin close di 1920, hari ini langsung open di 1960 ya. Jadi untuk Antam open gap atas, turun, kemudian ditarik naik lagi close di harga resisten. Kemungkinan untuk besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Antam hari ini. Antam hari ini tanggal 24, hari ini tanggal 8 Desember untuk saham Antam yang naikin siapa? Market maker utamanya AK-nya netbuy 7,2 M ya, dan untuk AK-nya ini AK asing, jadi untuk asingnya hari ini netbuy di saham Antam ya, asingnya netbuy. Cuman AK itu hari ini masuk cenderung trading ya, karena untuk valuasinya itu 28 M dan cuma netbuy 7,2 M aja. Jadi sebagian transaksi Antam tadi juga jualan, mungkin jualan di atas ya. Untuk average buy-nya di 1958. Berarti posisi AK 1958 ya. Berarti untuk AK floating profit 1958. Average-nya hari ini lumayan di bawah ya. Di area sini 58. Di area sinilah. Jadi tadi pas turun itu kemungkinan yang naikin itu si AK. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini aslinya netbuy dan market makernya AK juga masih netbuy. Secara keseluruhan juga ada sedikit akumulasi ya. Sebenarnya akumulasinya itu belum terlalu banyak untuk saham Antam untuk hari ini. Ya, perhatikan saja level ini, kalau langsung hijau untuk saham Antam kemungkinan masih bisa naik lagi, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Antam hari ini sih close di area resisten, jadi kalau besok langsung hijau untuk resisten Antam selanjutnya ya di area 2100 kalau secara Fibonacci. Tapi kalau langsung merah berarti untuk saham Antam ya paling konsolidasi dulu di range area 1905 1990. Oke, itu untuk saham Antam. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya.